malam guys, sambil di meja makan, sambil kita ngobrol sama saya Doris, my sister. Makasih ya ditraktir. Orang tuh kadang aku lihat kan gila-gilaan ya kalau senang Korea. Kenapa sih senang Korea? Film Korea, terus cowok-cowok Korea. menurut aku sih kalau yang kayak K-pop gitu ya, mereka itu orangnya pintar-pintar. Terus itu juga pekerja Karena keras. ganteng. Bukan. Iyalah. Ganteng itu ya nomor 2. Oh iya. Nomor 1 kepintaran. Kalau otaknya nggak pintar nggak kepake. Mereka kan kerja keras, nggak langsung bisa jadi idol. Harus kerja part time dulu, harus ikut training dulu. Oh gitu ya? Iya, mereka itu nggak dibayar, malah mereka membayar, kayak misalkan beli makan sendiri, pergi merantau, misalkan tempat tinggalnya itu di desa, terus pergi ke Seoul untuk audisi gitu. Nah, dia training lah di tempatnya suatu tempat gitu. Nanti habis itu dilihat bakatnya udah bagus, baru boleh debut. Itu aja debutnya itu selama ada yang hampir 6 tahun belum didebut juga gitu. Kenapa senang banget film Korea? Padahal episodenya kan banyak banget tuh. Sampai kadang 24 apa 2, ada yang 32 apa ya? Enggak, itu karena waktu kuliah. Namanya? Apa? Serengnya. Karena film-filmnya itu kayak kisah nyata gitu loh. Kayak iya, ada kan pernah nonton yang Bisa ketebak nggak? enggak. Kalau Indonesia kan udah bisa ketebak tuh. Kalau Korea itu nggak bisa. Endingnya itu nggak nyangka seperti itu kejadiannya gitu. Dan bagusnya itu kalau endingnya nggak kayak Indonesia yang selalu gagal. Kalau misalkan percintaannya, terus tiba-tiba dia jatuh cinta sama cewek ini, akhirnya juga sama dia, nggak kayak film Indonesia. Ini apa, Bu? Tambahlah. Nah, Berbagi ya. banyak banget. Kamu udah makan mie sih tadi ya? Gitu. Terus nggak terlalu bertele-tele gitu loh. Terus kamu kalau mau punya cowok harus kayak cowok Korea nggak? Itu kan karena sering nonton film Korea. Dulu iya. Aku umur 20 tahunan, 25 masih kepengen Korea. Sekarang kalau aku kepengen film Korea, kapan nikahnya? Kalau ada. Sebenarnya ya waktu di Jakarta itu ketemu sama cowok Korea itu tidak gampang didapat, teman-teman. Walaupun kamu punya teman Korea, mereka itu cenderungnya itu melihat dari bibit bobot ceweknya. Kalau bisa diajak kayak misalkan komitmen, mereka itu nggak komitmen langsung, cuma pacaran dulu. Kalau udah suka baru, itu pun harus kayak bertahun-tahun gitu. Kalau kamu pasangan hidup gimana pasangan hidup? Kalau pasangan hidup yang seiman. Kalau usia? Karena saat ini ada yang deket umurnya lebih muda dari aku ya, lagi dijalanin aja. Cuma kita bawa doa, karena kan jodoh, maut dan semuanya itu kan di tangan Tuhan. Kita kan nggak boleh bilang nggak mau lah yang itulah umurnya lebih tua atau lebih muda, nggak boleh. Karena kan siapa tahu nanti apa yang kita perkatakan itu yang akan jadi. Misalkan nggak mau lah sama dia itu, jelek banget, ternyata dia yang dapat gitu. Kalau satu-satunya anak pengen berapa? 6. Wah,
Ngapa budak? Zaman now mahal, apa-apa mahal. Enggak, maksudnya kalau pengen sih 6 biar rame aja. Sayang anak-anak ya. Tapi Kalau nikah udah punya anak, siap nggak kerja, melayani anak di rumah sama suami? Tergantung kesepakatannya. Kalau aku secara pribadi orangnya nggak mau yang di rumah, orang rumah pengennya sih kerja. Cuma kalau kita pakai otak ya, kan kerja itu mendapat duit. Tapi kalau anaknya nggak keurus, nanti yang biasanya dia misalkan kita ya sama pengurus atau sama yang jagain bukan kita, nanti lebih dekatnya sama orang itu gimana? Kalau nanti nikah siap tinggal bareng mertua apa gimana? Antara itu, kalau saya kepengen sih mandiri. Bukan saya nggak suka ya sama maksudnya ibu mertua atau gimana, cuma kan kita kadang-kadang secara wanita kan kepengen itu berdua itu loh, apa-apa sedikit-sedikit kita bisa saling komunikasi. Kalau sama ibu mertua bukan saya nyalain loh ya, pasti ada konflik antar keluarga atau kita lagi mau berantem atau apa kan takut mau kayak gitu, jangan sampai terjadi gitu lah. Berarti itu perlu dibicarakan ini ya sebelum sampai melangkah pernikahan. Cuma kalau aku lihat ya, karena udah pernah pengalaman juga, itu tergantung si prianya mau yang gimana, maunya apa, mau tinggal di rumahnya dia atau kita harus keluar dari situ. Tapi kalau misalkan dia meminta seperti itu ya kita jalanin kayak gitu ya, kita pandai-pandainya aja kasih itu alasan, maksudnya loh, apa yang kita harapkan sekarang kan nggak tahu hari depannya kayak gimana ya kan. Kita nggak bisa bilang hari ini aku nggak mau lah sama ibunya, atau loh kamu menikah sama dia berarti kamu harus bisa menerima ibunya, keluarganya ya kan, kayak gitu. Kalau hanya ingin menerima dia aja kan nggak boleh kayak gitu, karena Tuhan mempersatukan satu orang menjadi dua orang jadi satu. Ya keluarganya dia ya keluargaku, dia juga keluarganya aku keluarganya dia gitu. Seimbang lah, harus saling bicara apa yang mau dibicara. Kayak seperti kita lagi ada mau masalah inilah masalah itu, harus komunikasi, karena kalau nggak ada komunikasi berarti nanti gagal kayak gitu. Perlu bicara. Sekarang usia 29, mau punya target merit tahun depan. Si calon mau kunjungan ke rumah. Ya nggak tahu juga, maksudnya aku sekarang ya secara pribadi jujur tidak terlalu percaya sama orang. Kenapa? Karena udah pernah kejadian seperti itu. Tapi kan masa lalu itu nggak semua sama, laki-laki nggak semua sama, perempuan nggak semua sama. Saya tahu, tapi itu menjadi pengalaman, jangan menjadi pengalaman yang menghambat kita untuk melangkah, untuk maju. Tuhan izinkan itu, Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah daripada yang kemarin ya, diikhlasin. Ya memang sih nggak mudah percaya, nggak apa-apa sih, sah-sah aja. Semakin nggak mudah percaya, semakin memilihnya semakin yang terbaik sih guys, biar nggak sembarangan. Intinya aku berdoa buat orang tua ya, apapun pilihan anaknya kan orang tua kepengen yang terbaik. Cuma kalau misalkan kayak ada harus, kita kan orang Batak, harus orang Batak ya, saya nggak tahu ya, karena saya dominannya itu selalu berteman sama orang Jawa ya, atau orang Sulawesi atau orang
apa gitu, saya nggak memandang orang Batak aku harus nikah sama orang Batak, nggak gitu. Jadi masalah pasangan hidup bukan karena harus satu suku. Iya. Oke. Kasih kalimat penutup dong buat para yang sedang single, yang sudah mulai mencari atau sedang lagi menjalani nih sebelum untuk closing. Kalau memilih pasangan, sebelum menentukan apa yang kamu rencanakan, kamu harus berdoa dulu sama Tuhan. Karena gini, apa yang kamu doakan kalau Tuhan jawab tepat pada waktunya, itu akan indah. Tapi kalau misalkan kamu asal-asalan milih, kayak misalkan pakai yang nggak suka terus dilempar, pernikahan tidak boleh seperti itu. Pernikahan sekali seumur hidup. Itu akan menentukan apakah kamu sanggup. Nanti di tengah-tengah jangan kayak pacaran, kita putus, nggak boleh seperti itu. Karena kalau udah menikah berarti kamu punya komitmen. Berarti lebih baik putus sekarang Enggak juga sih. daripada putus di pernikahan ya. Iya. Kalau misalkan hatinya nggak nyaman sama orang itu, jangan dipaksa. Oke. Karena pernikahan itu tidak boleh hanya karena suka, tapi karena percaya. Kalau kamu percaya sama saya percaya sama kamu, ayo komitmen. Tapi kalau kamu nggak percaya sama saya, mending kita berakhir. Seperti itu. Oke, thank you ya sharing-sharingnya Oke. hari ini. Tuhan berkati. Satu lagi, harus disetujui sama orang tua. Oke, harus ada restu dari orang tua. Iya, biar nanti pernikahannya itu awet. Oke, siap. Thank you untuk ngobrolnya dan traktirannya, paket lengkap. Ini makan dari apa tadi? Ayam bakar paket Excel. Ayam Arca Binangun. Harus Binangun GoFood ya. Tuhan Lagi berkati promo. ya. Lagi promo. Dari 100 sekian jadi 50 sekian. Makasih, Tuhan berkati semuanya. Shalom.